Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah saat ini hanya ingin berada di pelukmu. Saat ini hanya ingin berada di pelukmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan dipilah dan dipilih. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang saat ini hanya ingin ada di pelukmu, teman-teman. Tuh, teman-teman, kenapa sih dia pingin berada di pelukan kamu? Karena ternyata dia sangat ingin mengutarakan apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Jadi orang ini mungkin sedang punya perasaan yang sangat intens sama kamu ya. Entah itu rindu, entah itu kangen, entah itu unek-unek, entah itu kepikiran ya. Dia sangat ingin mengutarakan sama kamu, I want to tell you how I feel ya teman-teman. Lalu teman-teman, orang ini berharap sekali dia itu bisa pergi, mungkin berdua aja atau quality time sama kamu, ke tempat yang tenang, ke tempat yang damai. Karena mungkin banget ada yang mau dia utarakan, mungkin banget ada yang mau dia sampaikan ya. Jadi sangat mungkin banget dia ngerasa lebih bagus kalau kita punya quality time untuk bisa bicara dan komunikasi gitu ya teman-teman. Dan salah satunya ini adalah banyak tentang pikiran ya teman-teman. Jadi dia itu memang sangat ingin berada di pelukan kamu karena rindu ya. Dan ada energi dia juga sangat butuh sama kamu. Orang ini sangat mungkin banget punya begitu banyak mungkin masalah, situasi dan keadaan yang dia ngerasa kamu adalah tokoh ataupun seseorang yang sangat bermakna di dalam hidupnya dia, banyak membantu dia melewati situasi atau kendala dalam hubungan ataupun dalam kehidupan dia ya. Jadi dia ngerasa kamu tuh jadi superhero dia sebenarnya, banyak ngebantuin dia juga gitu loh. Dan dia itu minta maaf. Jadi di sini jelas ya, kenapa sih, memang ada apa sih di antara kalian? Orang ini menyabotase hubungan di antara kalian ya. Sehingga mungkin banget komunikasi bermasalah. Dia mungkin hindar dari kamu, mungkin gak ada pertemuan, mungkin gak ada komunikasi dan sebagainya. Dan dia mungkin sedang memilih untuk menyendiri. Dan situasi itu menjadi sulit karena dia yang banyak menyabotase, menghindari, silent treatment kamu dan sebagainya ya. Namun yang dia sadari adalah ternyata kamu adalah bisa menjadi pasangan yang sangat-sangat cocok buat dia. Ada energi power couple ya. Jadi di sini dia ngerasain kamu adalah pasangan yang sangat cocok buat dia, pasangan yang bisa ngisi dia, pasangan yang bisa support dia, teman-teman gitu ya. Dan kamu memberikan sisi terbaik ke dalam dirinya dia. Dia juga sangat rindu untuk mungkin bisa memberikan kamu hadiah ya, apapun itu ya. Tidak harus selalu dengan harga tertentu, tapi ada kerinduan, mungkin dia ingin memberikan kamu hadiah. Karena orang ini sangat mungkin bahasa cintanya ada dalam gift ya, memberikan. Dan sangat mungkin banget orang ini sehingga ada energi provider, sehingga sangat fokus tentang masalah finansial teman-teman. Dan dia sangat mungkin ingin berada di dalam pelukan kamu karena dia sangat membutuhkan energi kamu untuk menghealing dia ya. Kamu banyak memberikan energi positif, healing, support, juga energinya sangat membuat tenang dia gitu loh teman-teman. Dan dia sangat bangga sama kamu karena kamu adalah energi dari seseorang yang buat dia bangga. Dia juga merasa kamu banyak keberhasilan, kamu banyak kesuksesan. Jadi sebenarnya dia pun menyimpan energi kekaguman sama kamu teman-teman. Dan saat ini dia juga sangat rindu waktu kalian sama-sama tertawa, bahagia, berbagi cerita, berbagi begitu banyak memori-memori bagus. Nah dia tuh saat ini keingetan itu semua teman-teman ya.
Dan dia bisa merasakan telepati batin yang kuat di antara kalian, karena ketika kamu mikirin dia, dia juga mikirin kamu. Jadi di sini ada energi kalian saling memikirkan satu dengan yang lain, dan itu terasa sangat kuat koneksinya ya. Koneksi untuk saling terhubung dan saling terkoneksi ya. Sebelum lebih jauh kita baca, kita lihat dulu sih teman-teman ya, ciri-ciri orang ini seperti apa secara garis besar ya. Kita lihat ya, orang ini seperti apa. Ciri-cirinya dia. Orangnya memang gampang gelisah, gampang tidak tenang. Dia mudah merasa stres atau merasa gugup, teman-teman. Tower, orang ini juga adalah seseorang yang ketika dia sedang stres atau ada masalah, dia cenderung banyak menahan diri dan menarik diri dan memilih untuk sendirian ya. Orangnya terkadang menjaga jarak sehingga kamu susah untuk mendekati dia. Birds, orang ini sangat mungkin sebenarnya suka ngobrol, suka bicara gitu ya teman-teman. Tapi juga adalah seseorang yang bisa berdebat dengan pendiriannya dia sendiri. Jadi ketika dia udah punya satu pendapat, dia akan cenderung berdebat. Dan ada energi snake. Ini juga sangat mungkin orang ini ada perdebatan atau ada gosip-gosip ya tentang menghadirkan orang lain di antara kalian ya. Ini adalah energi seseorang yang mungkin ya, dia pandai berbicara, pandai merayu, itu juga sangat mungkin. Tapi ini ada potensi orang ketiga yang masuk dalam hubungan kalian ya. Dan ada energi stars. Sangat mungkin kamu mengenal orang ini melalui sosial media atau internet, atau kalian banyak berkomunikasi di sana. Dan saat mungkin ya, ternyata ada orang ketiganya juga mungkin melalui internet. Kamu tahu bahwa dia chattingan sama orang lain, ngobrol sama orang lain juga gitu. Kita coba lihat ya, ada apa teman-teman dalam hubungan kalian selain karena potensi munculnya orang ketiga. Kita coba lihat ada apa ya. Teman-teman, sepertinya vibrasi kalian berada dalam situasi yang berbeda. Vibrasi ini juga bisa saja karena kalian punya visi dan misi yang berbeda. Mungkin visinya beda, misinya beda, tujuannya beda, keinginannya beda. Sehingga ada energi saling menarik diri ya. Dia merasa mungkin perlu menarik diri dari kamu, kamu pun menarik diri dari dia gitu ya. Karena ada energi lelah, capek, dan teman-temannya ya. Kamu mulai mempertanyakan dan meragukan ketulusan orang ini ya. Karena kamu juga sudah berusaha untuk setulus mungkin sama dia. Tapi sekarang kamu menjadi energinya takut, sakit hati, dan kecewa. Dan kamu merasa mulai meragukan ketulusan orang ini dan keterbukaan orang ini sama kamu. Dan juga di sini ada masalah tentang speak up ya. Jadi mungkin banget ada hal-hal yang tidak diungkapkan, tidak dibuka. Dan ketika kamu bicara malah mungkin jadi masalah teman-teman ya. Jadi kamu banyak mungkin menahan diri atau ada unek-unek dan sebagainya ya. Sehingga menarik diri masing-masing untuk saling healing ya. Untuk saling healing. Lalu ada energi look within. Jadi sedangkan saling healing, saling untuk berusaha untuk menilik ke dalam. Saling untuk healing, menilik ke dalam, lebih berhati-hati gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi social media connections ya. Tuh, semakin kuat kalian kenal dari sosial media. Tapi sosial media juga yang mungkin menjadi masalah dalam hubungan ini. Karena mungkin dia sibuk sama sosmednya sendiri, mengutamakan sosmednya dari kamu. Mulai ada energi meragukan bahwa hubungan ini bisa permanen ya. Seolah-olah hubungan ini kayak arahnya cuma temporary atau cuman sementara doang ya. Ada energi nearby ya. Kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang sebenarnya tidak jauh dari kamu ya. Orang itu masih dekat-dekat aja dari kamu secara jarak gitu ya teman-teman. Namun kamu juga berdealing dengan seseorang yang punya mommy issues ya. Mungkin dia tidak dekat dengan sosok ibunya, atau justru ibunya menjadi sosok yang terlalu dominan di dalam kehidupan dia. Dia jadi dalam tanda kutip anak mama, jadinya selalu tidak bisa tegas dan sebagainya ya. Nah, kenapa pada saat ini dia cuma ingin ada kamu ya? Kenapa dia cuma menginginkan kamu ada di dalam dekapan dia? Ternyata teman-teman, kamu adalah harta yang paling berharga ya. Jadi harta yang paling berharga adalah kekasihku gitu ya. Bercanda-bercanda. Tapi mungkin karena dia ngerasa kayak ternyata kamu value ya, sangat bervalue, sangat bernilai gitu loh ya. Salah satunya kenapa? Kamu bahkan menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya, termasuk mungkin kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Dia mungkin pernah gagal dalam rumah tangganya.
dia juga mungkin pernah bangkrut dalam usahanya, dia juga pernah ini itu, apapun ya teman-teman, tapi kamu berusaha menerima dia. Orang ini juga ngerasa sekarang ada energi ketakutan kehilangan kamu. Jadi dia sangat berharap kamu tidak meninggalkan dia. Ini adalah energi seseorang yang takut ditinggalkan, ya. Karena dia merasakan ada energi pembelajaran spiritual, artinya koneksi spiritual mulai terasa kencang dalam hubungan ini. Mulai terasa lebih dia mulai lebih dia kenali lah ya teman-teman energinya. Dan itu membuat dia menyadari kalau dia seharusnya bisa setia sama kamu ya. Jadi ini adalah kalau ngomongin spiritual itu banyak faktor ya. Semesta banyak andil, banyak petunjuk dan sebagainya gitu loh ya. Orang ini juga terdorong untuk memperbaiki situasi dan keadaan sama kamu ya setelah apa yang terjadi. Dia juga sangat mungkin ingin memberikan kamu perhatian, rasa sayang ya. Kenapa? Karena dia mulai menyadari bahwa dia sangat kangen kamu, sangat menginginkan kamu ada di dalam dekapan dia. Dan seharusnya apa yang tidak sepakat di antara kalian bisa disepakatin gitu ya. Kenapa dia sangat ingin berada di pelukan kamu? Karena dia tidak bisa berhenti terobsesi sama kamu. Energi terobsesi dia sangat kuat ya teman-teman. Energi obsesinya sangat kuat dan dia seperti kehilangan sahabat di mana dia bisa banyak cerita, bisa banyak sharing, dan sekarang dia kehilangan itu semua ya. Dia terobsesi sama kamu. Yang cuman ingin berada di pelukan kamu. Teman-teman, karena dia merasa hati dan jiwanya selalu terdorong untuk ke kamu ya, teman-teman. Itu sangat mungkin, sangat kuat sekali. Lalu, di sini ada energi perasaan merasa bersalah yang sangat kuat. Dia sangat berharap kamu bisa memaafkan dia atas apa yang terjadi. Tuh, energi rekindle, energi ingin bersatu, ingin bersama-sama lagi juga sangat kuat teman-teman. Ya. Karena hanya kamulah yang bisa membangkitkan gairah muda dia, membangkitkan jiwa mudanya dia teman-teman gitu loh. Dia sangat ingin mengungkapkan kerinduan, perasaan dia sama kamu, banyak hal yang ingin dia sampaikan. Sekarang yang diharapkan cuma satu ya, kamu masih mau untuk memberikan dia kesempatan dengan membuka hati kamu. Karena setiap hari sekarang rindunya makin dalam, perasaannya makin kuat, perasaan merasa bersalahnya makin kuat. Orang ini sangat ingin ketemu sama kamu ya. Mungkin banget dating bareng, ngabisin quality time untuk bicara ya teman-teman. Untuk meluapkan energi kerinduan. Dan kamu ternyata juga sosok yang paling cerdas ya. Jadi mungkin banget dia memang merasa dia butuh kamu. Karena kamu banyak memberikan solusi, banyak memberikan dia masukan terhadap situasi dia, terhadap masalahnya dia teman-teman ya. Dan orang ini ketika dia menarik diri dari kamu ya, dia merasa dia bisa untuk recharge energi, ternyata tapi jauh dari kamu malah kehilangan energi. Tuh, you make me feel like a kid again sama Forever Young. Jadi kamu tuh mungkin usia sudah tidak muda lagi ya, tapi membuat dia tuh kembali bergairah seperti lebih muda dari yang sebelum-sebelumnya. Dia juga memanifestasikan kamu sebagai the one yang selama ini dia cari. Dan ada energi magnet yang sangat kuat. Jadi semakin dia berusaha lari dari kamu, semakin dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena satu, ada dari kalian yang sudah terikat dalam energi pernikahan. Tapi kalaupun tidak, jiwanya dia tuh ingin bisa ada persatuan pernikahan sama kamu. Dia juga merindukan ya quality time untuk berlibur bersama. Dari tadi aku udah ngomong quality time ini sangat kuat banget ya. Jadi memang sangat ingin orang ini itu untuk memperbaiki hubungannya melalui quality time. Jadi selain bahasa cintanya mungkin adalah memberikan hadiah, dia juga ingin sekali untuk menghabiskan waktu sama-sama. Dia berharap kamu mau kasih kesempatan untuk hubungan ini gitu loh. Ya, tuh, aku tadi ngomongin quality time, keluarkan kartunya quality time. Jadi memang orang ini kuat banget energi ingin itu gitu ya. Ingin ke arah sana. Buat yang mempertanyakan, kenapa kan Kak Sora dia ada orang ketiga, dia dengan jelas ya memilih kamu ya. Di sini energinya I choose you.
ya. Karena dia merasa dia cuma pengen intimnya sama kamu, deketnya sama kamu, bersenang-senangnya sama kamu. Karena dia sangat ingin mendekat kamu, karena kerinduan sama kamu juga sangat-sangat kuat. Dan hasrat dia ke kamu sangat-sangat meninggi ya. Jadi itu kenapa dia pengen ada di dekapan kamu. Dan perasaan dia sama kamu lebih kuat daripada usaha dia untuk mendenial hubungan ini. Satu kartu buat hubungan kalian ke depannya. Teman-teman, ya tuh. Friendly support, dia mungkin akan masuk ya melalui teman-teman kamu, meminta dukungan teman-teman kamu, orang-orang dekat kamu. Tapi ini juga bisa berarti bahwa orang-orang di sekitar dia juga banyak yang menyupport kamu, teman-teman ya. Dalam artian dia teman-teman dia pun ada yang mendukung untuk hubungan ini gitu loh, lingkungan dia ya, walaupun mungkin nggak semua. Masukan buat kamu, teman-teman, nanti kamu bisa mengungkapkan apa yang selama ini kamu mau sampaikan tapi belum dia dengarkan ya. Jadi ada kesempatan nantinya. Dan ada dari kalian yang masih trauma, itu wajar ya, namanya pernah dikecewakan ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan kekhawatiran kalian sendiri. Trauma pasti ada, tapi kalau kamu merasa masih trauma dan takut, ya sudah, sembuhkan dulu diri kalian ya. Karena wajar sih, karena kalian mungkin takut ya, dia itu player gitu loh. Oke, namun silakan diselesaikan secara komunikasi ya. Paling tidak bicara dulu lah, kalaupun memang hubungan tidak mau diperbaiki pun ada pembicaraan, ada hal-hal yang dibikin clear, unek-unek yang mungkin belum disampaikan ya. Dan kalau memang masih butuh waktu untuk mikir, nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu tadi ya, clear the air, perjelas komunikasinya teman-teman ya, supaya jadi jelas gitu ya, supaya jadi tidak menggantung. Karena banyak dari kalian yang juga mungkin masih punya inner child trauma juga yang berhubungan sama hubungan ini ya. Tapi apapun pilihan kalian untuk merespon hubungan ini, ada arah growing dan transformasi ya. Artinya ada arah positif, hubungan ini tuh bisa bertransformasi, bisa berubah ke arah yang lebih positif ya. Apapun itu ya teman-teman. Tapi intinya adalah diperjelas komunikasinya. Oke, dan traumanya jangan dilarut-larutin. Aku ngerti gitu ya. Tapi kalau kamu traumanya larut terus, itu nggak baik buat diri kamu sendiri ya. Sekarang kita akan ke zodiak dan ke alfabetsnya. Namun teman-teman, Sora masih izin untuk memperkenalkan gelang 7 cakra yang saat ini masih ada di Instagram Sora. Terdiri dari 8 jenis batu yang berbeda, yang mana 7 batu warna-warni ini adalah mewakilkan 7 titik cakra di dalam diri kita. Komunikasi, emosi, perasaan, kestabilan, intuisi, dan sebagainya. Kalau dia tidak seimbang, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang dan energinya jadi capek, sakit, emosional, dan mengganggu semua aspek kehidupan kamu ya. Nggak cuma percintaan, mungkin pekerjaan, kehidupan, dan sebagainya. Jadi Sora sudah booster dengan program membantu untuk menstabilkan dan membersihkan energi auranya. Bunga mawar di sini sebagai spacernya adalah lambang dari self love dan self growth. Batu yang pink di sini namanya adalah pink rhodonite. Teman-teman boleh Google lebih lanjut atau nonton video penjelasan tentang gelang ini yang sudah Sora upload cukup lama lalu ya, sebulan lalu mungkin ya. Nah, pink rhodonite adalah batu untuk melepaskan trauma. Nah, cocok nih ya buat teman-teman yang hari ini masih banyak trauma, sakit hati, luka, dan sebagainya. Trauma tidak harus soal percintaan, trauma masa kecil, diabaikan, disakiti, ditolak, dan sebagainya, dibully ya, dan sebagainya teman-teman. Dan juga pink rhodonite ini membantu untuk move on dan menarik energi cinta yang lebih stabil dan lebih dewasa. Oke, kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Harganya berapa Sora? Cuman 265.265. Oke, di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, itu akun Instagram aku. Atau di Shopee 285. Lebih mahal di Shopee karena Shopee menerapkan komisi teman-teman untuk setiap pembelian. Dan kabar buruknya ini adalah tidak bisa di PO ya. Jadi kalau kamu sudah kehabisan, Kak aku mau pesan lagi dong, nantinya nggak bisa. Aku nggak ada PO, jadi aku cuma ada yang barang sekarang aja. Dan ini adalah barang terakhir yang kemungkinan besar akan aku jual. Jadi aku tidak jualan kristal lagi karena banyak alasan, salah satunya adalah harga. Produk yang aku ambil adalah import, jadi ada di sana bea dan cukai, ongkos transport, dan sebagainya. Silahkan dicek sendiri kalau teman-teman pergi ke mall, gelang yang kayak gini tuh harganya berapa. Oke, ini cantik sekali.
Tidak ada COD dan tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Jadi silahkan minta saudara, teman, pihak ketiga untuk atur kiriman ke kamu. Kamu bisa koleksi, bisa yang jadikan kenang-kenangan juga. Dan kemarin ada customer ya, dia itu pakai itu sama temennya ternyata. Jadi gelang best friend, bagus banget ternyata ya. Pas sudah dipakai barengan sama temen. Jadi kamu kasih hadiah sama orang juga nggak mungkin orangnya nggak seneng dapat gelang kristal cantik begini. Atau kamu mau kasih yang cowok-cowok, kamu mau kasih sama cewek kamu, pasti dia seneng ya. Kamu traktir makan 200.000 nanti hilang makanannya, udah kenyang udah dia lupa ya. Tapi kalau gelang dia bisa pakai terus jadi kenang-kenangan. Oke? Cantik. Oke, silahkan dibeli. Dan teman-teman yang kepingin untuk punya koleksinya Sora saat ini lagi clearance sale. Jadi teman-teman bisa untuk cek Instagram Sora, di sana Sora ada jual kartu, jual buku, kristal dan teman-temannya. Harganya dari starting dari 35 ribuan aja, ada 30 ribuan juga, murah-murah, masih bagus, komplit, dan aku butuh 10 tahun untuk mengumpulkan mereka. Dan clearance sale ini tidak bisa diulang lagi. Ntar aja lah, besok-besok nanti Kak Sora jualan lagi. Nggak bisa diulang ya, karena aku mengumpulkan mereka butuh 10 tahun ya. Nanti clearance sale-nya lagi 10 tahun lagi mungkin ya. Aduh. Oke, jadi beli sekarang, jangan tunda, langsung ke Instagram dicek, aku jamin barangnya bagus-bagus ya, karena pilihan aku sendiri. Aku tidak sembarangan memilih barang. Cie, sombong banget Sora. Oke, kita coba lihat tuh diaknya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Aries, Scorpio, Libra, Aries, Cancer, Aquarius, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet. Wow. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk ya baca tarot atau baca bazi, silahkan. Untuk bazi dibutuhkan jam lahir, dan bazi punya detail pembacaan yang sangat mendalam. Bisa tahu momentum hidup, bisa tahu timing gitu ya, dan apa yang sudah menjadi jalan hidup teman-teman masing-masing. Karena setiap orang itu lahir tidak random ya. Dan untuk teman-teman yang tidak cuma ingin dibacakan tarot, tapi juga ternyata pingin banget belajar tarot, Sora ada kelas untuk mengajar online, private ya. Jadi kamu cuma sama Sora, nggak usah pakai malu, nggak usah pakai takut, karena cuma kamu doang sama Sora. Kartu dan materinya sudah dari Sora, jadi kamu tinggal konsentrasi belajar aja ya. Segera teman-teman, Sora tunggu ya untuk belajarnya, karena sehabis ini harga akan naik karena Sora harus cetak kartu baru ya. Jadi kartunya itu premium bahannya dan tidak aku jual, hanya untuk murid sendiri. Jadi silakan segera, oke? ADLS, MVGJ, UGBV, THIJ, O dan C. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan tosan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan channel Sora Tarot. Jaga selalu kesehatan, pikiran, perkataan, perbuatan, serta jempol kamu dalam berkomentar. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.